Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala Allah ta'ala fil hadisil qudsi, ya ibadi kullukum dhallun. Ini betul. Ya ibadi, ini haram tuh. Ini haram tuh udah belum? Betul. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun. Habis yang itu, kullukum dhallun, adapun tiap-tiap kamu yaitu orang yang tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang telah memberikan hidayah oleh aku akan dia. Fastahduni, maka minta hidayahlah kalian ni padaku. Ahdikum, niscaya memberikan hidayah oleh aku akan kalian semua. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita malam hari ini masih berbicara bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri, artinya berdiri sendiri, tidak butuh kepada apa saja, termasuk kepada kita manusia sebagai makhluknya. Justru kitalah yang butuh kepada Allah. Apa saja, termasuk kita semua ini butuh kepada hidayah Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, kata Allah, ya ibadi. Allah mengajak bicara kepada kita semua. Kita semua diajak bicara oleh Allah. Dan ini adalah pesan penting dari Allah untuk kita. Tinggal kita membuka telinga kalbu kita untuk bisa merespon, merekam apa yang Allah firmankan kepada kita, yang termaktub di dalam hadis Nabi, tidak dalam Al-Quran, namanya hadis qudsi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Satu panggilan yang tersayang dari Allah kepada kita dengan panggilan pelayan Allah, hamba Allah. Kata Allah, kullukum dhallun, Anda itu tersesat, ada dalam dolalah. Illa man hadaituhu, kecuali jika aku berikan hidayah kepada dia, barulah orang itu tidak tersesat. Artinya ada dolalah, ada hidayah.
Dan ini kajian kita ma mafhumud dolalah wa ma mafhumul hidayah. Apa dolalah, apa hidayah. Tersesat. Apa itu dolalah? Dolalah itu dalam tinjauan bahasa artinya al-udulu an tariqil haqq. Dolalah itu menyimpang dari jalan kebenaran. Dari jalan kebenaran. Tingkat penyimpangan itu ada yang jauh menyimpangnya, ada yang tidak jauh menyimpang. Penyimpangan yang jauh namanya kafir orangnya. Orang kafir itu orang yang menyimpang dari jalan kebenaran yang sangat jauh. Yang ngasih rezeki siapa? Yang disembah siapa? Yang nyiptain dia siapa? Yang disembah siapa? Ini namanya jauh. Kadang yang disembah yang dia sendiri buat, atau temennya dia yang buat patung temennya, lalu kita yang nyembah, namanya masih hebatan temennya yang buat dibanding buatannya. Kalau pakai mending sembah temennya aja yang bisa buat, yang dia sembah. Begitu. Ini namanya dolalah ba'idah, sesatnya jauh. Kafir. Ada namanya dolalah itu adalah tidak taat, fasik. Dia yakin Tuhannya Allah, dia yakin yang ngasih hidup dia Allah, yang ngasih jantung Allah, ngasih kuping Allah, tangan segalanya, oksigen gratis dari Allah, tapi tidak mengerti bagaimana cara bersyukurnya. Ini namanya fasik, dolalah juga, menyimpang juga, menyimpang. Dolalah bisa juga maknanya lupa, menyimpang daripada kesadaran. Ini juga disebut dolalah, namanya salah. Begitu, dolalah. Nah, kata Allah, kullukum dol, Anda semua itu tersesat. Kita orang nih sebelum dikasih ilmu oleh Allah, kita nggak ngomongin orang kafir, pajangan. Kita yang ngaji aja, nanti dia kagak ngaji masalahnya. Kita ini sebelum dikasih ilmu oleh Allah, kita nggak tahu apa-apa, nggak tahu kita, dan banyak nggak tahunya. Coba kita renungi, kita kan asalnya dari sperma, cairan.
Dari cairan begitu bagaimana Allah membentuk kita pada akhirnya. Ada hidung, ada telinga, ada mulut, ada kaki. Sperma sampai brojol kayak begini nih. Kita ini ada kuping. Bagaimana mendengarnya? Nih kuping nih. Bisa orang tuh kuping ada tapi nggak dengar. Begitu. Ya Allah, adzan rumahnya samping masjid nggak kedengeran. Tapi dangdutan 5 kilo kedengeran. Ini bisa gitu. Padahal kupingnya ini juga. Ada apa ini? Ada apa? Begitu. Kaki kalau diajak ngaji, aduh payah banget kaki. Tapi kalau jogging ya Allah, sampai Senayan nyampe dari Simpruk. Itu bisa jadi. Padahal kakinya ini, jalan ini pakai apa sebetulnya ya? Ini harus dipelajari. Kullukum dol. Anda ndak paham gitu kata Allah. Kita ini ndak ngerti. Sebelum Allah kasih ilmu, kita nggak paham. Tuh langit kayak begitu ya. Nggak pakai tiang penyangga. Bagaimana cara nempelinnya? Gitu. Luar biasa. Allah. Belum lagi makanan yang masuk di perut kita. Ini jadi energi, ini jadi protein, ini jadi ini gak manfaat jadi ini gak manfaat jadi kencing. Itu bagaimana cara Allah memproduksi mesin dalam perut kita? Itu luar biasa. Luar biasa. Yang makanan aja gara-gara ada yang nyangkut dari mulut keluar dari hidung, keselak namanya. Bisa begitu, bisa gak keselak? Itu bagaimana ya? Itu kudu dipikirin. Kullukum dol. Anda itu tersesat, nggak tahu jalan. Udah dikasih nikmat yang banyak, nggak ngerti cara bersyukurnya. Lagi susah ya Allah, mainnya keluar batang mulu, dagangannya lagi payah. Keluar batang lagi, mau ngapain? Minta sama Allah dengan jalur ziarah lewat wali-wali Allah, biar Allah kasihani. Sampai ziarah keluar batang, kadang sampai nginep. Dagangnya untung, mainnya ke puncak aja sama Gucci. Gitu. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Jadi kemana jalurnya? Ada kemana? Tapi saya curiga menyengir-nyengirnya ini. Jadi Anda ini dolot, salah jalan, salah jalan. Illa man hadaituhu, kecuali yang tidak salah jalan orang yang aku beri hidayah. Dan hidayah saudara secara singkat ada dua. Ada namanya hidayah dalalah dan ada hidayah ma'unah. Hidayah. Apa itu hidayah dalalah? Ini hidayah umum. Binatang dikasih hidayah dalalah. Orang kafir dikasih. Orang kafir tahu kalau nyolong tuh nggak benar. Itu namanya hidayah dalalah. Insya Allah korupsi sepakat semua agama begitu. Ini namanya hidayah dalalah, pakai akal. Hidayah dalalah. Ayam ngerti, anaknya harus diopenin. Hidayah dalalah. Ayam dia cakar-cakar nyari makan, dapatlah tuh cacing dari koreh-korehnya kakinya itu.
ada cacing. Udah mau ditelan nih di mulut, baru dikit ditelan, anaknya datang. Kira-kira ditelan apa dibagi anaknya? Anaknya ngerti. Anak harus diopenin. Ayam namanya hidayah dalalah. Maka orang adalah tahlilan malam Jumat Banda Isa. Saya tahlilan di depannya ada kue cucur, ongol-ongol, ada jeruk. Masukin di plastik. Buat siapa? Anaknya. Kayak apa? Kayak ayam. Saya nggak ngomong begitu. Ini namanya hidayah dalalah namanya. Itu pengertian. Ada pengertiannya. Begitu biar kata ayam ngerti. Namanya hidayah dalalah. Ada namanya hidayah ma'unah. Ini enggak semuanya dikasih sama Allah, enggak. Hidayah ma'unah. Dan ini hidayah ma'unah tingkatannya banyak. Apa itu hidayah ma'unah tingkatannya? Satu, hidayah ma'unah mujmalah. Hidayah ma'unah mujmalah, global, yaitu diberikan nikmat Islam, jadi muslim. Itu namanya hidayah ma'unah mujmalah. Mujmalah. Jadi muslim. Dan alhamdulillah pada bagian ini kita sudah dapat hidayah ma'unah mujmalah. Karena kita punya ayah bunda yang beragama Islam, alhamdulillah kita lahir dari dia, kita pun juga menjadi muslim, beragama Islam. Alhamdulillah. Sama-sama kita makasih sama orang tua. Baca doa birwedin 5 kali. Sama-sama bayangin ayah bunda kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. 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 Amin ya rabbal alamin. Namanya hidayah ma'unah mujmalah. Ada hidayah ma'unah mufassalah, lebih detil, lebih keren, lebih istimewa. Ini namanya disebut taufik, quwwatul ibadah, kemampuan untuk beribadah kepada Allah. Di samping muslim, kita mau ngaji, mau sholat, mau puasa Ramadan, mau haji, mau umrah, bisa zakat, bisa sedekah, dan seterusnya.
Ini namanya hidayah ma'unah mufassal. Kata Allah, kullukum dol. Anda itu tersesat jalan. Kita, kata Allah, tersesat jalan. Kecuali Anda kalau enggak tersesat, karena aku berikan hidayah kepada Anda, maka Anda tidak tersesat. Ini ngaji, ini enggak gampang. Kaki berangkat ke majelis taklim itu enggak gampang. Ini istimewa. Tuhan yang dorong, Tuhan yang kasih kemampuan. Banyak orang yang badannya lebih keker dari kita, lebih sehat, enggak kuat untuk ngaji. Banyak orang yang nganggur, enggak kuat buat ngaji. Tapi di gardu kongres, kongko ora beres, kuat. Ini namanya kuwatul ibadah. Dan ini yang paling pokok bagi kita. Karena itu saya bilang nggak ngomongin dolalah pada kafir, kepanjangan. Jadi nanti nggak keburu dan ini. Besok masih ini lagi saya nerangin. Saya harus pindah biasanya materinya. Begitu. Kita aja. Maka dalam sholat tidak kurang muslim. Dalam sehari semalam minimal 17 kali, enggak kurang. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. 17. Zuhur 4 kali, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2 minimal. Belum ditambah qabliyah, ba'diyah, duha dan seterusnya, minimal 17. Karena itu kata Allah, yang tidak tersesat karena Allah beri hidayah. Kalau bahasa Rocky Gerung, akal sehat. Fastahduni, kata Allah nih, ayo hambaku, jangan bosan-bosan minta hidayah kepadaku. Ayo minta hidayah. Anda butuh, inilah disebut qiyamuhu binafsihi. Anda tidak kaya, Anda butuh. Butuh apa? Butuh hidayah. Kalau Tuhan Al-Ghaniyul Mutlaq, kaya raya. Fastahduni, hambaku ayo minta hidayah, maku minta, kata Allah. Maka kita dididiklah dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, berilah hidayah olehmu ya Allah pada kami akan jalan yang lurus. Minta hidayah. Hidayah. Yang orang non muslim gak ngerti, no muslim masih minta jalan yang lurus saja, berarti kan dia masih bengkok. Bukan. Ini hidayah banyak tingkatannya. Banyak. Hidayah ma'una mufassalah, terperinci. Dari ihdinas siratal mustaqim saja saudara 17 kali kita minta, dan kita yakin Allah itu ijabah. Udah berapa kali kita baca ihdinas siratal mustaqim dari dulu sampai nih malam. Kalaulah kita serius mengerti yang kita minta itu, kita udah paling bener banget kudunya. Orang dari dulu ihdinas siratal mustaqim. Cuman kenapa ini? Kenapa? Ihdinas siratal mustaqim, kita masih morat-marit, belok-belok. Padahal kita udah minta juga. Ada apa ini? Bisa jadi karena kita tidak mengerti dengan yang diminta.
Kita masih kayak bocah, bisa nyanyi doang, tapi nggak ngerti apa yang dinyanyikan, nggak paham. Bisa jadi yang penting kita terjebak pada rutinitas muslim sehari-hari tanpa mengenal esensi, sehingga kita nggak paham apa ini ihdinas siratal mustaqim. Bila itu yang terjadi, kalau kurang ada buahnya wajar, karena memang kita salah-salah begitu. Padahal kita 17 kali itu ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah. Bukan di situ doang, waktu duduk antara dua sujud, rabbighfirli warhamni, sampai wahdini wa'afini wa'afwani, wahdini, beri hidayah kepadaku, minta hidayah juga. Karena kita nggak ngerti, rabbighfirli wa'afwani, Allahu akbar, nggak ngerti sholat yang diminta ini apa, kita nggak ngerti. Ya udah, yang penting gua begini aja dah. Akhirnya kita hidupnya ya begini aja, lalu ngeluh, salah kita. Ada yang nggak beres ini. Pada wahdini, pada ihdinas siratal mustaqim, ini apa ini? Begitu saudara. Maka kita perlu saudara ama hidayah Allah, dan hidayah ini mahal saudara. Jadi muslim aja kalau saudara paham, saya tidak sedikit hidayah mauna mujmalah ini. Saya ketemu banyak kawan, ada yang telah ngabisin 200 juta baru jadi muslim, bahkan ada yang habis 2 miliar. Masih hidup nggak ya? Udah lama nggak ketemu saya orang. Baru Islam 2 miliar, baru dapat ketemu Islam. Kita kan gak buang duit kayak begitu. Ini nikmat, dan Allah Islam nih bisa aja Allah cabut, terserah Allah. Kayak nyawa kita, suka Allah, besok dicabut juga bisa aja, Allah mau kuasa gitu. Tapi ada nyawa ini kan hebat, bisa segala macam. Kudunya kita bersyukur, bukan ngeluh terus, ngeluh. Terkesan Tuhan gak ada kebaikannya. Kita udah paling baik banget sama Tuhan. Ini kan gak ngerti kita. Maka disebut kullukum dolun, meski tingkatan dolun itu berbeda-beda, saudara. Karena itu Allah bilang fastahduni, ayo minta hidayah. Minta hidayah, kemampuan untuk taat sama Allah. Untuk taat. Ya Allah, malaikat enggak pernah ada salah. Ibadah boleh dekat sama Allah. Lah kita yang banyak salah masih diberi izin sholat 5 waktu. Itu luar biasa. Kemampuan sholat 5 waktu banyak orang yang gak kuat. Bukan karena sakit, lebih seger dari kita. Bukan karena repot, nganggur, nggak keburu untuk sholat. Kenapa? Nggak ada hidayah maunah mufassalah. Kalau ditanya agamamu apa, lihat aja KTP gue, nama gue aja muslim, namanya muslim, namanya agama Islam, nggak ibadah, ada nama soleh, bagus namanya, tapi kerjanya salah gitu. Soleh salah. Ini ngaji istimewa, dorongan dari Allah. Nikmat dikasih begini. Orang kayak model kita nih diizinin sholat, satu nikmat besar. Orang banyak salahnya, malaikat nggak ada salah, boleh deket sama Allah. Kita banyak salah, masih boleh juga kita sholat, masih diizinin. Ini nikmat. Padahal dosa kita banyak sama Allah. Ini ada apa ini?
Apa enggak itu luar biasa hidayah Allah diberikan nama kita yang kudu kita bersyukur, saudara. Maka jangan bosan minta hidayah sama Allah, biar terbuka, mengerti haqiqatul hayat, mengerti hakikat hidup kita di dunia ini untuk apa. Apa hardolin dahar modal ulin, ataukah harmoko dahar modal ngaroko, atau apa? Ini kita harus mengerti supaya kita bisa faham. Kalau ini faham pada orang yang bergerak pada penyelenggaraan negara, kita tiap tahun itu hari ulang tahun kemerdekaan, udah sejauh mana kita tingkat kemerdekaannya, itu harus ada parameternya supaya jelas. Jangan sampai kita ujungnya mundur lagi. Begitu, akhirnya nggak jelas begitu. Nah, kita nggak usah jauh-jauh, mikro diri kita. Ini kita ini tiap tahun diberi panjang umur. Udah apa yang kita telah lakukan sama Allah? Bila kemarin umur kita 30, kuat sholat duha 2 rakaat. Lah, sekarang umur kita 35. Lah, masih 2 rakaat. 5 tahun dikasih umur, nggak ada perubahan tambahan, kan modal. Lah sekarang 40, malah kita makin menurun. Ada yang nggak beres. Pada hakikat kehidupan ini untuk apa kita ya? Karena itu kata Allah, fastahduni, ayo minta hidayah, biar mencapai. Maka dari kelas terendah alladzina an'amta alaihim, siratal mustaqim yang bagaimana? Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Sedang alladzina an'amta alaihim kelasnya ada 4, minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassolihin. Ini terendah soleh. Minta jadi orang soleh, itu minta hidayah. Minta jadi orang yang berkelas syuhada, minta orang yang berkelas siddiqin, kayak mereka-mereka. Kenapa? Kita butuh sama tingkatan ini. Dan tingkatan yang terendah mahabbah, itu tingkatan hidayah terendah, nggak ada lagi sesudah Islam. Mahabbah, karena ujungnya wahasuna ulaika rafiqa, disolihin dulu. Maka di dalam bahasa Nabi, kun aliman, kaum muslim kudu jadi orang yang alim, au muta'alliman, atau orang yang belajar, au mustami'an, atau orang yang dengar, au muhibban, atau orang yang cinta. Udah mentok. Jangan jadi orang kelima, alim kagak, ngaji kagak, dengerin pengajian kagak, demen kagak, gedek mulai yang ngaji. Ada celaka. 12. Maka derajat yang terendah itu muhibban, cinta sama ilmu. Kita nggak mau ngaji, kasihlah yang ngaji itu minum, kayak kasih bagi aqua yang ngaji. Kita nggak bisa untuk ngaji, kasih cinta dulu, cinta. Oh, kitabnya saya yang beliin dah, beliin kitab. Kenapa nggak ngaji? Saya nggak punya kitabnya, nih saya beliin. Muhibban, cinta sama yang ngaji, yang dengar, cinta dulu. Karena kalau nggak ada cinta ini susah. Karena ini modal. Dan ini yang diminta oleh orang-orang soleh. Imam Syafi'i aja, uhibbus solihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah wa akrahu man bid'atuhul ma'asi
wa in kunna sawaan fil bida'ah, aku cinta sama orang soleh. Imam Syafi'i padahal hafal Quran dari umur 7 tahun, hafal Muwatta umur 10 tahun, jadi mufti umur 15 tahun, hakim agung, profesor. Imam Syafi'i hafal hadis jutaan, ibadahnya jangan ditanya, baca Quran kalau Ramadan 60 kali hatam dalam sholatnya doang, tapi enggak dihitung. Yang dihitung, saya modalnya demen sama orang-orang baik. Kali aja dengan orang baik saya dapat syafaatnya dari orang baik. Begitu. Saya tak suka sama orang tukang maksiat, meski saya masih berlumuran kemaksiatan. Begitu. Muhibban mahabbatus solihin. Dari demen ini pengen denger, karena pintunya ini demen dulu. Demen nih pengen denger. Jadi denger, runutannya dari denger pengen nyatet, ngaji baru tuh nyatet. Kalau enggak nyatet, enggak nyatet. Ada yang diajar dari catat ini bakal jadi alim. Kalau kita enggak nyatet, sulit kita alimnya, karena yang dipikirin banyak di hati kita, banyak. Kalau kita nggak nyatet, denger doang, sulit kita alim. Karena akal kita nggak kuat untuk menampung segalanya, perlu backup. Itulah catatan, backup. Itu begitu. Kalau nggak bisa untuk ngaji, aduh mata saya sih udah rada kagak lihat, udah payah banget. Kalau mau duit jangan ditanya, kata dia gitu, jangan ditanya, itu sih masih lihat. Begitu, udah denger aja, ente jangan ngomongin mata, denger. Ngaji nggak bayar, nggak pakai daftar, datang aja, duduk denger aja, itu gede. Denger di atas cinta. Berarti kalau mau denger ada demen pengajian. Kalau mau denger aja udah. Nggak paham, nggak apa-apa, dengernya aja udah bagus. Karena dari denger ini nanti bakal merekam. Denger. Begitu. Ini hidayah, ada jalurnya. Dan pintu hidayah ada 3. Allah kasih jalannya sama kita. Hidayah 3. Kalau tertutup 3-tiganya, kiamat kita. Itulah disebut kafir. Kalau 3-tiganya tertutup. Quran bilang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ini udah bahaya. Jadi pintu hidayah kolbu, dengar, mata. Maka yang pertama kali Allah cipta kita dalam perut ibu kita, yang pertama kali sesudah kita ditiupin ruh, organ kita yang dibuat oleh Allah kuping, saudara. Kuping. Kalau udah 4 bulan ke atas, kuping dulu Allah yang buat. Gitu. Ini dulu. Karena kuping ini penting. Dalam surat An-Nahl Allah bilang, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah buat dulu kuping dulu, dengar, kuping buat dengar. Maka orang barat kalau hamil didengarkan lagu jazz, musik, orang barat, karena dia nggak punya Quran. Kalau orang Islam punya Quran, bacain anak, jangan di lagu-lagu dangdut. Anak tuh dengerin yang baik-baik. Maka ketika baru lahir ke dunia suruh adanin, ngapanin? Denger ini kuping. Dari denger dulu. Karena ini awal untuk masuk hati. Dari denger. Baru wal absar, mata. Gitu. Fi qulubihim, khatamullah qulubihim wala samil absarihim.
mata nggak mau lihat kebenaran, rusak dia, rusak. Melihatnya pakai kuping, akhirnya buruk sangka sama orang. Kenapa orang buruk sangka, jelek-jelekin orang? Ngelihatnya bukan pakai mata, pakai kuping. Si anu tuh begini-begini, lah duitnya dicolong kagak, apa kagak kita gedek sama orang gitu. Sian saya sama yang benci habaib tuh, Habib Rizik kalau macam. Dia denger doang, dicolong kagak Habib Rizik duitnya, dikata-katain kagak orang tuanya, cuman denger orang kata begini-begini langsung percaya. Emang ini modal, mau ngapain? Untung juga kagak, apa kagak, mau ngapain? Ini karena kurang bisa mata melihat. Sering kita orang benci ini, benci itu, baru denger doang, belum lihat. Lihat dong, pakai mata, jangan pakai kuping. Bener enggak? Gitu. Biar kita jangan sampai jadi rusak. Karena dari mata ini bakal masuk ke mata kolbu. Mata kolbu kita menolak, rusak kita. Hanya baru denger, gitu. Langsung disimpulin oleh hati. Mata ini salah, melihat bukan pakai mata, pakai kuping. Akhirnya hati merekam, salah menfungsikan. Banyak kita membenci orang itu karena dari kuping melihatnya, salah dalam hidup. Dan ini fastahduni, minta hidayah. Alatnya dengar, lihat, hati. Lihat, hati baru. Dan hidayah, ma'unah mufassalah, tempatnya hati. Untuk merekam ini hidayah, kita harus sering melihat. Jangan kita ngumpet, keluar, lihat, nanti hati bakal ini. Jangan merasa yang punya masalah kita doang. Kayaknya hidup kita ini banyak masalah, kita doang. Keluarlah, ngobrol sama yang lain. Pas ngobrol, masih mending gue ya dibanding dia. Di hatinya ngomong sih kagak, padahal bermasalah juga, kata dia mending gue. Begitu. Akhirnya ketika dia ngobrolnya bareng-bareng, temennya datang, dengar obrolan itu lagi pada keluar, langsung aja temennya bilang di grup WA-nya, yang nggak punya beras dari teman-teman yang di grup ini, yang merasa utang belum beres, yang ada di grup ini, yang merasa ini anaknya belum beres sekolah grup ini, silahkan datang ke rumah saya jam 10 malam tepat. Mau ngapain? Kita ngeluh bareng-bareng. Gue kira gua doang, lu juga pada ngeluh. Ya ngeluh, dipikir mau dibantu, kagak. Jadi saudara, fastahduni, kita minta hidayah sama Allah. Jangan enggak minta hidayah. Sebab Allah kaya raya, qiyamu binafsihi, dan kita sifatnya iftiqar, butuh ama hidayah. Butuh ama hidayah. Bukan nikmat doang, harta doang, hidayah. Sebab ini modal. Kalau kita ada hidayah dalam hati, keuntungan besar. Kalau kita miskin, enggak ngerongrong, enggak mengeluh, tapi qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Betapa Tuhan maha baik sama saya. Anak orang-orang pada masuk penjara, masuk ini, kena narkoba, kena ini. Alhamdulillah anak saya enggak. Ini hidayah. Dia qanaah, merasa cukup dari apa yang Tuhan beri. Kalau dia kaya, dia zuhud, dunianya enggak ditaruh di hati, sehingga dia enggak sombong. Begitu. Ini hidayah yang bimbing. Kalau dia pekerja, maka dia bekerja dengan benar, walaupun bos nggak lihat, karena ada hidayah dalam hati. Kalau dia jadi pejabat, akan sayang sama masyarakatnya. Kenapa? Ada hidayah dalam hati. Dan ini fastahduni, Anda minta hidayah, hidayah. Kita nggak bisa, bagaimana kita didik anak kita kalau nggak ada hidayah? Hidayah. Dan ini hidayah mahal, saudara.
mahal. Maka modal utama cinta. Dari cinta pengen dengar, dengar pengen belajar, dari belajar terus menerus orang bakal jadi alim. Itu tahapannya. Kita nggak bisa. Ini yang paling penting dalam tahapan hidayah. Namanya hidayah maunah mufassalah. Diberikan taufik, kemampuan pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah ini yang membuat orang mau berbagi. Ada orang kaya pelit, tapi ada orang miskin dermawan. Enggak, ini berbicara hidayah. Itu bukan orang kaya, tapi orang miskin berliputkan keberlimpahan rezeki, tapi miskin berlapiskan harta. Ada orang miskin mau berbagi, sebetulnya dia orang kaya, cuman berlapiskan kekurangan. Hidayah, dan ini mahal, maka kita disuruh minta ini ya Allah. Minta ini. Kayak kita ngajar, kita nggak bisa membuat saudara-saudara paham, nggak bisa. Yang kita bisa ikhtiar, muter-muter, mengulasnya dibolak-balik, itu ikhtiar. Adapun hidayah jadi paham, jadi ngerti, itu urusan Allah. Bagaimana saudara minta sama Allah? Betul begitu. Bukan kita nggak paham. Mau yang ngaji 1, mau yang ngaji 1000, sama. Begitu. Mau 1000 nggak ngerti semuanya. 1 ngerti. 1 ini bisa punya murid 1000, sama. Kita dapat andil bagian. Ini yang paling pokok. Namanya disebut hidayah maunah mufassalah. Yang mufassalah bertingkat. Ada yang kemampuannya di derajat soleh, ada di derajat suhada, ada di derajat siddiqin. Maka bertingkat-tingkat saudara. Ada yang kemampuannya nih sholat 5 waktu doang, ada yang dikasih hidayah lebih, bukan 5 waktu, ditambah qobliyah ba'diyah yang ada 22 qobliyah ba'diyah totalnya. Ada yang ditambah di luar itu, ada tahajud, ada duha. Ini enggak sama. Walaupun umur sama, badan sama, penyakitnya sama, begitu, tapi enggak sama. Kenapa? Ini hidayah yang mahal. Tinggal kita, hidayah yang mahal. Ampe baca sholawat sama Nabi butuh hidayah. Apa tuh hidayahnya? Izin Rasulullah. Orang tahu, semua muslim, manfaat sholawat, pentingnya sholawat. Nggak ada yang nggak tahu. Sebodoh-bodoh muslim tahu penting sholawat. Tapi kenapa lidah ini nggak mau bergerak untuk membaca sallallahu alaihi Muhammad atau Allahumma shalli alaihi wasallam? Kenapa? Karena memang butuh hidayah mauna mufassalah, yakni izin Rasulullah. Kata Rasul, ya Rabb, si anu tuh saya izinin untuk menyebut-nyebut nama saya, maka mudah kita baca sholawat. Kata Allah, kata Rasulullah, ya Allah, saya nggak izinin si anu tuh, maka nggak mau kita baca sholawat. Nggak mau. Walaupun tahu ini mahalnya ibnu Rasulillah, izin Rasulullah tuh mahal. Kalau orang udah dapat izin, gampang mulutnya baca sholawat sama Rasulullah. Ini penting izin Nabi. Namanya hidayah maunah mufassal. Begitu. Kalau yang dapat izin dalam sholat doang, izinnya, nah sholat dia baca sholawat, habis itu nggak mau, mahal, begitu harganya. Tahu orang,
manfaatnya tahu. Sebodoh-bodoh muslim sholawat sekali dibalas 10, ngasih beras seliter kasih 10 liter, ngasih beras 10 liter dikasih 100, ngasih 100 kasih 1000. Itu luar biasa. Kalau dia pembisnis, ini kesempatan profitnya luar biasa ini. Kalau dia pembisnis, tapi karena enggak dapat izin sama Rasul, susah. Izin ini penting, izin. Nyalon presiden aja kalau nggak dapat izin rada susah, bisa dihalang-halangin. Kalau nggak dapat izin, sudah izin ini nih, kalau dapat izin mah bisa aja, gampang. Mau di mana kayak ya jadilah. Dapat izin ini mahal. Baca sholawat begitu, izin sholawat kudu izin daripada Rasulullah. Tanpa Rasulullah izinin berat, nggak bisa. Tapi kalau Rasulullah izinin gampang, ujungnya bisa nyampe ke Madinah. Padahal nggak punya duit. Ya Allah, mobil kagak punya, rumah orang gablak masih ngontrak, bisa izin. Dan itu orang banyak luput pada bagian itu, nggak ngerti. Jadi ngertinya sukses dia iriin, proses nggak ngerti. Proses ini namanya fastahduni, Anda minta hidayah kepadaku. Ini menunjukkan hadis ini betapa semua makhluk tanpa terkecuali di dalamnya ada kita butuh ama Allah, butuh ama Allah, butuh ama Allah, butuh. Ahdikum, kalau Anda minta hidayah kepadaku, aku berikan hidayah itu kepadamu. Sejauh mana kesiapan kita mintanya, sebanyak itu hidayah akan diberikan kepadanya. Maka berbeda-beda tingkatan orang. Ada Imam Bayyumi, karena minta hidayahnya banyak, sehari kalau lagi malesnya baca salawat sama Nabi 100.000 kali. Itu lagi males. Membayum yang punya doa, ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna, namanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Haddad. Kalau lagi males 25.000 kali. Lagi malesnya. Kalau enggak males lebih dari itu. Begitu. Imam Haddad yang ratibnya dibaca kaum muslimin, baca dalail sehari. Kalau lagi males 10 kali hatam sebuku, 10 hataman. Sebuku bukan sehizib. Bukan wiridan hari Kamis sampai 10 kali, bukan, sebukunya. Sebuku 10 kali. Kenapa? Karena minta hidayah, izin Nabi ini yang mereka minta diizinin, gampang mulutnya, gampang untuk baca sholawat, gampang. Kalau bocah nggak nurut suruh beli bawang, belinya yang lain, mobil-mobilan, Allahumma shalli ala Muhammad, begitu, itu sih nggak ada ganjaran, karena kesel aja, kesel baca sholawatnya. Ya Allah, tuh begitu. Jadi ada waktu khusus. Coba kita pikirin nih, yang ngaji nih malam ini dari 24 jam, 24 jam, berapa menit waktu yang kita sediakan buat berdua dengan Nabi Muhammad? Berdua, semenitkah, 2 menitkah, 3 menitkah? Itu terserah antum masing-masing jawabannya. Dari 24 jam, ada nggak waktu yang kita siap duduk di sejadah barang 2 menit atau 5 menit untuk menyebut-nyebut kekasih Allah yang terhebat sejagat raya, Nabi Muhammad. Dia yang bisa membuka pintu-pintu kesulitan kita untuk dekat dengan Allah. Maka mintalah hidayah supaya istiqomah di dalam ibadah,
istiqomah di dalam taklim, istiqomah di dalam kebaikan. Ini minta, ndak usah bahasa Arab, bahasa kita aja. Tuhan, berilah hidayah di hati kami, yang dengan hidayah itu lidah kami mampu bersolawat kepada kekasih-Mu, yang dengan hidayah itu lidah kami bisa bertutur kebaikan, jangan kemaksiatan, yang dengan hidayah itu kami pada akhirnya diberikan rezeki untuk ibadah kepada-Mu. Apanya yang kita minta? Singkatnya, yakini kita ini makhluk yang butuh sama Allah, butuh hidayah dan bimbingan Tuhan. Lihat Nabi Musa yang dapat hidayah Rabbani, baik, naik papirus tempatnya, papirus yang buat kertas pertama di dunia, dikanyutin enggak tenggelam, baik, enggak tenggelam. Fir'aun yang gede kayak begitu tenggelam. Jadi hidayah ini mahal, mahal hidayah, mahal hidayah. Abu Jahal, Abu Lahab, orang Arab, apalagi Abu Lahab, pamannya Nabi, hidayah enggak berpihak kepadanya. Saya selanaran data lahab. Lah kita coba, paman Nabi bukan, ponakan Nabi bukan, cucu Nabi bukan, dikasih hidayah Islam oleh Allah. Mahal sudah, mahal. Syukuri itu, syukuri nikmat itu. Sampai doa kunut, Allahumma hdina fiman hadait. Tuhan, beri saya hidayah seperti hidayahnya orang yang Kau berikan hidayah. Kayak dia pada dah nabi-nabi, wali-wali, suhada, orang soleh, kayak gitu dah. Saya minta itu. Ini penting. Tapi segini aja ngaji kita ya, masih panjang nerangin hidayah ini. Tapi moga-moga sekelumit ini antum bisa menyimpulkan sendiri dari yang kita baca ini. Terlalu panjang materi ini. Saya mau tutup segini aja ya. Mudah-mudahan Allah beri kita hidayah semuanya. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu saya kan kayak konsultasi itu di kuliahan, jadi kayak pengen tanya, jadi kayak kapan Mas kuliah ini suatu hukum kayak berfatwa di masjid, dalam masjid kan dalam hadis Sunan Tirmidzi nomor 1089 kan u'linu hadzal nikah a'linu ya a'linu masjidi wa'linu alaihi bidufi. Di situ kan juga Syekh Muhammad Al-Haytami dengan fatwa beliau yang terkuat dalam kitab Al-Fatawi Al-Fiqh Al-Kubra menjelaskan hadis tersebut mengkiaskan kebolehan memainkan rebana dalam acara pernikahan di dalam masjid, dan dikiaskan pula kebolehan memainkan rebana untuk acara lainnya. Al-Fatawi Al-Fiqhiyah Al-Kubra Bismillah halaman 356. Jadi gimana Tuan Guru? Apanya nih yang gimananya nih? Hukumnya. Baik. Jadi bagaimana hukum main rebana di masjid? Ulama memang berbeda-beda terkait dengan main rebana di masjid. Hadis itu
Sahih hadisnya, a'linu an-nikaha fil masjid wadribuhu bid-duf. Dohirkan pernikahan di masjid, kalau nikah di masjid. Wadribuhu bid-duf, pukullah rebana. Nah, kata ulama, pukul rebana ini di mana? Kata ulama, nikahnya di masjid, nganterinnya sambil pakai rebana di depan masjid. Jadi wadribuhu bid-duf bukan pukullah rebana dalam masjid, kata satu ulama. Pernikahan di masjid iya, tapi hadis itu tidak kemudian dengan terang pukullah rebana di masjid. Cuman pukullah dalam pernikahan itu rebana sebagai bentuk kegembiraan. Bahasa Batainya keriaan, kesenangan, begitu. Jadi sehingga hadis itu disoroti oleh ulama berbeda. Ada ulama melarang untuk di dalam masjid, karena hadis itu tidak menyuruh dalam masjid, hanya nyuruh nganterin. Biasanya yang dilakukan orang-orang tukang rebana, kiai turun dari mobil diarak pakai rebana sampai depan masjid, dalam masjidnya enggak. Itulah wadribuhu bid-duf, kata satu ulama. Sehingga ada ulama yang melarang untuk kerebanaan di dalam masjid. Itu ada. Dari hadis itu juga sama hadisnya, cuman berbicara pemahaman. Dan ini ulama yang melarang ini banyak, semacam mufti besar Yaman, Al-Imam Jamaluddin Muhammad Al-Ahdan, di dalam kitabnya Umdatul Mufti wal Mustafti, saya lupa, ada 2 jilid, di jilid 2 kayaknya, takut lupa sayanya, tapi ada di situ. Kata beliau, ndak usah di dalam, di luar saja, halamannya aja, karena hadis ini menerangkan tentang itu. Begitu. Kedua, ada ulama, ada burung di masjid berkicau, enggak apa-apa, enggak ditegur sama Nabi gitu. Ya itu kicau burung kan sama nyanyi juga, jadi enggak apa-apa main rebana di dalam masjid begitu. Karena burung berkicau aja di masjid, boleh. Jadi ada ulama yang melarang, ada ulama yang membolehkan. Tinggal kita gitu, mau ikut yang mana, itu terserah kita cenderungnya. Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Adami mencontohkan dengan perbuatan. Sepanjang yang saya ikuti beliau ngadain maulid di halaman sekolah, tidak di dalam, ngadainnya. Jadi mau rebanaan sepuasnya di halaman masjid, puasnya. Nggak pernah dipakai masjidnya kalau ngadain maulid, selalu di lapangan. Beliau tidak berkata haram dalam, nggak ngomong juga, tapi beliau lebih memilih nampaknya kehati-hatian, udah depan situ aja, begitu, depan situ aja sampai wafatnya beliau. Tapi beliau bila ada di masjid ada orang rebanan enggak ngelarang, tapi beliau tidak mau ngadain kayak begitu. Jadi ini berbicara hadrah di masjid. Jadi ala kulli hal terserah kita mau ikut yang mana begitu. Mau ikut yang mana terkait dengan alat sima, alat musik itu begitu. Jadi tadi ada disampaikan dari Ibnu Hajar
itu yang disampaikan dalil-dalil yang membolehkan. Ada banyak yang melarang juga. Begitu, melarang. Bukan zikirnya, ini hadrahnya begitu. Ada. Jadi terserah kita mau ikut yang mana, kira-kira begitu. Mau ikut yang membolehkan, silahkan. Ada juga banyak yang nyontohin gitu. Ada yang melarang, ya ada juga, dan banyak. Begitu banyak ulama itu tulis begitu, ndak kasih ada. Jadi intinya mana kita punya cenderung ikut ama yang boleh atau ikut yang melarang. Maka dua-duanya ulama silahkan kita ikut. Saya lebih pengen hati-hati, enggak dah kita takut di akhirat. Kalau kata Allah boleh kan nggak ngadain, nggak apa-apa. Kalau kata Allah larang, repot juga. Ada namanya ngambil preventif, silahkan begitu ya. Mana aja ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan daripada pandangan ulama-ulama Islam merupakan kasih sayang besar dari Allah. Jadi silahkan saja. Kalau boleh banyak itu dicontohkan nama kiai-kiai itu, dan yang melarang juga ada dan dicontohkan juga oleh kiai-kiai begitu. Sebab hukmu alatil malahi dalam mazhab Syiah adalah hukmul majlis. Hukum alat musik itu mengikuti hukum majelisnya. Artinya acara apa yang dibaca. Kalau yang dibaca yang bagus-bagus enggak apa-apa. Kalau yang dibaca yang enggak bagus, menimbulkan syahwat, mengajak orang jauh dari Allah, itu dilarang begitu. Ada yang kaya-kaya begitu. Jadi enggak apa-apa. Kalau cara ngerayu anak-anak untuk mau dia injak masjid dengan cara begitu, ya silahkan begitu, supaya mau juga akrab dengan masjid. Jadi intinya ulama berbeda pendapat, berbicara hadran di masjid. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak boleh. Masing-masing punya sandaran dalil begitu. Dan silahkan kita masih ulama, ikut ulama enggak salah, kurang lebih begitu. Wallahu a'lam. Kenapa ini? Sesuai dengan tanya itu kulkum dawudun bilaman pada itu pasta duni ahliku. Yang saya tanyakan di sini berarti kalimatnya kayak amar ya? Betul. Ini kalau kayak amar al-asdu diambil di ujung. Ini termasuk di ujung kok. Baik. Fastahduni namanya segat amr. Segat amr itu sebagaimana dalam jam'ul jawami' itu bisa bimakna lil wujub, bisa bimakna lin nadbi, bisa bimakna lil ibahah, dan macam-macam. Bisa litahdid begitu. Itu segat amr, tergantung daripada siyak yang ada. Nah, fastahdun ini minta hidayah ini, apakah perintah ini wajib? Apakah perintah ini sunnat? Maka daripada hidayah mujmalah ini wajib, karena hidayah macam-macam. Hidayah mujmalah, orang untuk minta sama Allah, berupaya bisa menemukan Tuhan biar dia jadi muslim, itu wajib. Orang kafir kita berikan petunjuk, bimbingan biar dia paham tentang lurnya Islam sampai akhirnya mendapat hidayah ma'unah mujmalah Islam. Ini wajib adanya dalam pada bagian ini. Setelah hidayah mujmalah menjadi muslim,
maka kemudian hidayah ini hidayah ma'unah mufassalah. Bagaimana supaya kita bukan sekedar Islam, tapi Muslim yang taat untuk mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tingkatan dasar. Perkara yang wajib-wajib, maka meminta hidayah ini adalah perkara wajib. Di luar itu, maka meminta hidayah ini adalah sunat adanya. Di luar itu, begitu tandanya ihdinas siratal mustaqim wajib adanya, tapi rabbighfirli warhamni wajburni sampai wahdini wa'afiyafani ini enggak wajib. Enggak wajib baca ini, enggak wajib, walaupun ada perintah juga wahdini. Begitu. Kalau wajib maka kita wajib juga baca rabbighfirli warhamni wajburni, begitu. Sehingga maka tingkatan hidayah ini secara umum wajib kita minta hidayah sama Allah dengan tingkatan-tingkatan hidayah. Jangan berhenti minta hidayah, minta ditingkatkan nama Allah, sebab Allah rafi'ud darajat, yang bisa mengangkat derajat orang. Oleh karena itu, maka fastahduni adalah sigat amr, ini perintah secara umum lil wujub. Wajib kita minta hidayah, wajib kita minta hidayah supaya Allah berikan kita hidayah. Maka hidayah jangan ditunggu. Dari sini kita bisa pahami kelirunya teman kita waktu diajak sholat. Bang, sholat yula di Al-Ma'ruf, ini kan masjid udah bagus, wakaf daripada saudara-saudara abang juga, buyut-buyut nyangkong sampingnya apanya, ayolah ke masjid. Lo jangan ajak-ajak gua ke masjid, entar juga kalau gua dapet hidayah gua ke masjid tanpa lu suruh gitu. Ini namanya keliru. Hidayah nggak datang dengan sendiri. Hidayah itu kudu dicari. Makanya Allah bilang fastahduni, mintalah hidayah. Maknanya cari tuh hidayah. Enggak datang dengan ojok-ojok, enggak. Semuanya proses untuk supaya dapetin hidayah, berproses. Tanpa itu sulit gitu. Sulit. Maka ketika ada seorang kiai ditanya, Kiai, kenapa orang-orang kampung gak diajak ngaji? Ajak dong, ngaji pada, begitu. Amat tuh si kiai. Dia jawab, saya sulit mengajak orang buta untuk melek. Sulit. Maka si buta ini kudu berobat dulu, biar dia melek. Baru gampang ngajaknya yang melek. Jawabannya begitu. Artinya, betapa hidayah harus diminta, dan minta hidayah ini wajib adanya secara umum. Cuman ada tingkatan. Nah, di bab tingkatan ini nih yang bakal tidak wajib. Contoh, hidayatut taubat. Hidayah taubat. Nah, hidayah taubat kita minta sama Allah biar diberikan hidayah biar kita mau taubat. Wajibkah? Tingkatan pertama wajib, yaitu taubat dari dosa. Ini wajib dan kita minta ini nih, namanya hidayatut taubat tingkat pertama. Di luar ini taubat daripada maksiat gitu, itu wajib. Ada tingkatannya, taubat daripada yang makruh, ninggalin sunnah-sunnah qobliyah ba'diyah, taubat. Ini enggak wajib. Di luar makruh, berlebihan nama yang mubah. Apa nih berlebihan mubah? Nih, ini nggak wajib. Pada bagian ini fastahduni. Makanan nih udah lengkap. Ada nasi, ada ayam, ada tempe, ada apa lagi ya, sop iga. Cuman masih juga nanya, ini sambalnya mana?
Ini aja bagi orang yang tingkatannya tinggi, ngomong begitu doang taubat. Saya udah salah, nikmat begitu banyak, nggak kelihatan. Begitu. Yang kelihatan nanya sambal. Tuh orang tuh yang masih begitu tuh belum zuhud. Belum zuhud. Masih nanya sambal mana, makanan udah ada. Pokoknya yang ada di depan udah makan aja. Jangan tanya. Udah diem aja. Nah, pada bagian ini namanya taubat berlebihan dari yang mubah. Sampai pada tingkatan taubat takut sedetik nggak ingat Allah. Itulah taubatnya Rasulullah. Takut doang, khawatir doang. Maka Rasulullah istighfar 100. Ayuhan nas, tubu ilallah, fa ini atubu ilaihi kulla yaum mi'ata marrah. Wahai manusia, ayo pada taubat sama Allah. Saya taubat sama Allah 100 kali. Taubat apa? Nabi, dosa nggak ada. Taubat khawatir, takut sedetik lupa sama Allah. Itu aja taubat. Nah pada bagian ini nih nggak wajib. Kalau wajib dosa mulu kita ini. Gitu. Jadi ada tingkatannya. Sebagaimana warok tingkat awam, warok tingkat khos, warok tingkat khosatul khosa, khawasul khawas namanya. Tingkatan. Warok bagi tingkat dasar warok, jangan ngambil yang haram. Kita nggak ngambil yang haram selama hidup, berarti kita udah masuk warok tingkat dasar yang wajib. Di atas ini jangan ngambil yang subhat, khawatir terjebak pada yang haram. Ini sunat perjalanan spiritual. Ini udah tinggi, belum, masih ada lagi. Meninggalkan kebanyakan yang halal, khawatir terjebak pada yang subhat. Ini lebih tinggi lagi kelasnya. Nah pada bagian-bagian ini minta hidayahnya tidak wajib. Pada hidayahnya. Nah masing-masing punya kelas. Masing-masing punya kelas. Masing-masing. Maka kita mintalah sama Allah dengan cara mujahadah. Sebab waman jahada fina lanandiyannahum subulana. Siapa orang mujahadah, gigih untuk minta hidayah kepada Allah di jalan kami, nescaya kami berikan hidayah. Jadi ada bagian-bagian tingkat dasar ini wajib kita, ada yang sunat-sunat untuk kita ambil, itu hidayah biar kita kelasnya sangat tinggi dari umur yang ada. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya, kita baca Fatihah. Ini ada infak dari hamba Allah, keluarga Ustaz Jailani, gigi 2.000, 1 juta rupiah pahalanya untuk almarhum Haji Ishak bin Haji Naamin, almarhumah Haji Ni'mah binti Haji Musannib, almarhum Haji Tarmizi bin Haji Muslim, almarhumah Haji Asimah binti Jasimin, almarhumah Amsiyah binti Hamzah, almarhum Haji Mutaif bin Haji Ishak. Ini dari hamba Allah. Kita doakan mudah-mudahan infak-infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, disehatkan zahir batinnya, diri